Mari kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan menyanyikan lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Pada minggu sebelumnya kita belajar bahwa Allah memanggil kita untuk turut mengambil bagian dalam rencananya. Allah yang memanggil, Allah juga yang akan memampukan. Meskipun demikian, menjalani panggilan Allah dalam hidup kita bukan berarti hidup kita akan bebas dari tantangan maupun hambatan. Terkadang permasalahan yang muncul bisa membuat kita menjadi tawar hati, semangat kita menjadi redup. Ketakutan dan keraguan bisa muncul kembali dan membuat kita kehilangan iman akan rencana Allah dalam hidup kita. Namun kita seharusnya sadar bahwa Allah sungguh hadir dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita. Hadiratnya dalam hidup kita yang akan memimpin kita untuk tetap berpegang teguh pada harapan akan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Sebagai ayat pembuka pada kebaktian hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Bapa, kami adalah manusia yang lemah, yang sering lupa akan betapa besarnya Engkau dibandingkan masalah-masalah yang ada dalam hidup kami. Bapa, ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kami mudah menjadi tawar hati. Ketika kami susah, semangat kami cepat pudar. Kami mudah menyalahkan situasi. Kami lebih mudah dikuasai kekhawatiran daripada iman kepadamu. Kami mudah lupa bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai kami di setiap perjalanan kehidupan kami. Dan bahwa seluruh hidup kami adalah bagian dari rencana besar Allah. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Bapa, di tengah masalah apapun yang sedang kami hadapi saat ini, mampukan kami untuk peka akan hadirat dan tuntunan-Mu. Ajar kami untuk mendengar dalam ketenangan, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hanya oleh darah-Nya dosa kami telah dihapuskan, kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari teman-teman kita satu di dalam doa pemberitaan firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami memiliki kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang nanti akan kami dengar melalui hamba-Mu. Kau berkati setiap kami dengan hikmat, supaya apa yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam sanubari kami, dan kami juga rindu mewujud nyatakannya firman tersebut di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Bapa di surga, karena setiap kami bersedia untuk mendengarnya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bacaan kita diambil dari kitab Keluaran 13
ayat yang ke-17 sampai dengan 22 ya. Bunyinya demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berfirman di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan yang berbagailah mereka mendengar, memelihara, dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya tetap semangat dan tetap sukacita dalam melayani Tuhan. Nah teman-teman, tema kita pada saat ini adalah God's presence lead His people ya. Nah berbicara soal itu, saya dulu punya pengalaman ya. Dulu saya punya pengalaman ketika sedang berlomba bersama teman-teman saya untuk mencapai suatu tempat tertentu gitu ya, semacam amazing race gitu, yang diberikan kata sandi, lalu juga kita perlu berdiskusi, bahkan kita perlu cari orang untuk bisa memecahkan kata sandi itu terlebih dahulu. Karena apa? Karena sebelum kata sandi itu terpecahkan, maka kita nggak bisa melanjutkan perjalanan, karena perjalanan yang akan kita tempuh itu tergantung dari bagaimana kita bisa memecahkan sandi itu. Nah, di dalam perjalanan kita juga tidak mempunyai apa-apa, kecuali cuma KTP saja. Ya, perjalanan itu sangat susah sekali. Hidup terasa sangat susah deh. Mau makan dan minum kita harus kerja dulu. Ya, ada yang ngamen, ada yang cuci piring tempat makan dan sebagainya gitu ya, dengan cara yang kreatif dan positif tentunya. Nah, ini tantangan yang berat bagi kami gitu ya. Karena apa? Karena perjalanan yang harus kami tempuh ternyata juga bukan perjalanan yang pendek gitu, tapi adalah perjalanan yang sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena perjalanan itu menempuh dari satu kota ke kota yang lain. Bukan kayak kota Jakarta ke Bogor, itu mah dekat. Ini dari kota, misalkan dari Jakarta sampai ke Jawa Timur gitu ya, sampai kemana, jauh sekali gitu ya, kita harus melakukan perjalanan itu. Nah, seringkali saya dan teman-teman saya itu ngedumel ya, dan berkata satu sama lain gini, kapan perjalanan ini akan berakhir? Apakah kita sanggup nih untuk bisa memenuhi perjalanan ini sampai ke tujuan kita? Ya, nah dalam keadaan lelah fisik ya, banyak dari antara kita, termasuk mungkin saya, mulai goyah motivasinya ya. Nah, tapi teman-teman, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi itu, di tengah-tengah kesulitan kelelahan itu, ternyata kami masih bisa bercanda dan bergurau satu sama lain ya. Ternyata tertawa membuat kami merasa sangat diberkati oleh Tuhan. Di situ kami mengerti bahwa di dalam perjalanan yang sedang kami tempuh ini ternyata ada Tuhan yang turut bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan itu bisa kami rasakan melalui kehadiran teman-teman yang saling menguatkan dan menghibur. Ketika berefleksi, kami menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, ternyata sedetik pun penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah sekarang nih ya, kalau saya sering ketemu sama teman-teman saya yang satu perjuangan itu, kita selalu punya cerita mengenai pengalaman tersebut dan tertawa dengan sangat bahagia gitu ya. Dan disitulah kami merasakan bahwa kehadiran dan berkat Tuhan itu sungguh-sungguh kami rasakan dan nyata. Nah teman-teman, dalam kisah bacaan kita tadi yang kita baca ya, bangsa Israel itu sudah berhasil keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka yang dulu menyandang diri sebagai seorang budak, sekarang tidak lagi. Ya, mereka sekarang menyandang sebagai orang yang merdeka.
Namun ternyata untuk menjadi orang yang merdeka diperlukan juga yang namanya perjuangan dan juga mental orang yang merdeka, ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan sebenarnya bukanlah jarak yang jauh. Tadi disebutkan kan di ayat yang pertama, itu sebenarnya tidak jauh tapi pendek, ya. Tapi adalah perjalanan eh, yang pendek gitu ya. Nah, tapi ternyata Tuhan ingin agar bangsa Israel menempuh perjalanan yang lebih jauh, bahkan berputar di padang gurun gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ini disebabkan karena Tuhan ingin bangsa Israel mempunyai ketangguhan di dalam iman mereka kepada Tuhan dan supaya tidak cepat lekas menyerah ketika berjumpa dengan bangsa-bangsa lain ya untuk mengalami peperangan. Nah, pada peristiwa ini seringkali kita atau bangsa Israel mengukur kekuatannya bahwa kita tidak sanggup berjalan lebih jauh, ya. Tapi dalam kasus yang tadi kita baca, ternyata sesungguhnya Tuhan tahu bahwa sebenarnya bangsa Israel adalah bangsa yang kuat dan bukan bangsa yang lemah. Jalan yang jauh ditempuh ini ingin membuktikan bahwa diri mereka tidak seperti yang mereka bayangkan, ya. Jadi mentalitas sebagai budak itu harus dihilangkan gitu ya. Karena mereka sekarang sudah menjadi bangsa yang merdeka gitu. Nah, karena Tuhan mengenal mereka bahwa mereka adalah bangsa yang kuat dan merdeka dan mereka juga diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, perjalanan yang jauh yang mereka tempuh itu ya ternyata tidak mereka lakukan seorang diri. Dalam perjalanan ini ternyata Tuhan juga tidak tinggal diam, ya. Tuhan bersama Israel yang dapat mereka rasakan kehadirannya dalam cerita kita melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu ya dalam bahasa Inggrisnya adalah pillar of cloud, ya. Adalah satu manifestasi Allah atau teofani dalam kitab Taurat. Nah, menurut kitab Keluaran, tiang awan menuntun umat Israel pada siang hari ketika bangsa itu keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Tiang awan ini secara tradisional dikaitkan dengan manifestasi kehadiran ilahi pada malam hari sebagai tiang api, ya, yang memberikan penerangan. Dengan demikian, bangsa Israel dapat berjalan pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Tiang awan dan tiang api adalah lambang dari penyertaan Tuhan, dari kehadiran Tuhan kepada bangsa Israel. Mengapa Tuhan menuntun dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari? Karena inilah kebutuhan orang Israel di tengah padang gurun. Mereka membutuhkan tiang awan untuk memberi keteduhan di tengah terik siang matahari. Mereka juga membutuhkan tiang api untuk memberikan kehangatan di malam yang sangat dingin, ya. Dan yang terpenting, tiang awan dan tiang api itu ternyata menjadi petunjuk arah bagi perjalanan mereka. Nah, itulah sebabnya di masa kini Tuhan tidak menuntun kita dengan tiang awan dan tiang api, tapi Dia menuntun kita dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan kita di masa kini. Alasannya apa? Karena Allah mengasihi saya dan saudara. Nah, ini artinya Tuhan membentuk bangsa Israel bukan saja sebagai bangsa yang merdeka, tapi juga sebagai bangsa di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai penolong yang mereka butuhkan satu-satunya. Nah, pertanyaannya sekarang di dalam kehidupan kita tuh seperti apa, ya? Nah, di dalam hidup kita kan juga demikian. Kita ini sekarang sedang melakukan perjalanan atau sejarah hidup, ya. Dalam perjalanan kita seringkali kita berjumpa dengan apapun, ya. Kita lihat bangsa Israel yang menempuh perjalanan di padang gurun, ya. Padang gurun adalah tempat yang berbahaya sebab panasnya terik matahari dapat menyebabkan dehidrasi. Dinginnya malam membuat orang itu bisa semakin lemah tubuhnya. Tempat di mana mereka tidak akan mendapat makanan dan minuman dengan mudah. Belum lagi di padang gurun berjumpa dengan binatang buas seperti ular dan sebagainya, gitu ya. Nah, sebagai bangsa yang sedang menempuh perjalanan, tentu mereka juga akan bersinggungan dengan bangsa lain di perjalanan dan terkadang perang tidak dapat terhindarkan. Seperti yang tadi di awal dikatakan. Nah, teman-teman sekalian, padang gurun juga ibarat hidup kita nih saat ini. Ya. Kita seringkali berjumpa dengan kesulitan-kesulitan hidup yang mau tidak mau kita harus hadapi.
Kalau bangsa Israel terus berjalan di dalam padang gurun yang begitu gersang, maka seharusnya ketika kita dalam kehidupan yang kita rasa ini adalah sebuah perjalanan yang berat, kita ternyata tidak boleh kembali ke Mesir. Kita juga tidak boleh berkata bahwa kita harus berhenti di sini. Tetapi kita harus terus mau berani berjalan di depan gitu ya, bersama-sama dengan Tuhan menuju tempat kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi jangan pernah menyerah. Ketika di dalam perjalanan kehidupan kita berjumpa dengan kesulitan, jangan pernah berhenti untuk menyerah. Tapi tetap lakukan karena kita percaya bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, terkadang sebagai pemuda-pemudi kita seringkali menganggap bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan yang ada, sehingga juga kita merasa bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu menjadi percuma. Ya. Kita bilang percuma karena apa alasannya? Alasannya adalah kita sendiri yang memutuskan untuk tidak memerlukan Tuhan. Kita sendiri yang tidak berusaha mengandalkan dan merasakannya dalam setiap pergerakan kehidupan kita. Ada perbedaan antara Tuhan ya dengan kita. Kita sanggup meninggalkan Dia untuk kepuasan dan kepentingan diri kita sendiri, tapi Tuhan tidak begitu. Ia tidak bisa meninggalkan kita karena Ia begitu mengasihi kita. Hal ini kan terbukti bahwa Ia melindungi bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke Kanaan dengan tiang awan dan tiang api. Nah, oleh karena itu anak-anak pemuda sudah jadi jelas kan mengapa kehadirannya tidak kita rasakan. Karena apa? Karena kita kurang mengasihi Dia. Dalam bahasa Ibrani, roh itu adalah ruach, artinya adalah angin. Tidak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan. Hal ini sama dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ketika kita ingin dapat merasakan kehadirannya, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Gitu ya. Nah, akan tetapi ketika kita sudah mengasihi Tuhan, persoalan tidak sampai di situ saja. Ya, karena apa? Karena hal ini mesti berlanjut. Bentuk kasih ini harus berlanjut. Apa itu? Nah, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka kita juga harus bersedia hidup kita dipimpin oleh-Nya. Artinya bahwa hidup kita bukan dipimpin berdasarkan apa yang menjadi perspektif kita sendiri, tapi hidup kita mau dipimpin oleh Dia yang tahu mana yang terbaik untuk kita, anak-anak-Nya. Nah, pertanyaannya adalah apa arti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan? Ya, artinya kita bersedia untuk menjadi tunduk dan taat pada kehendak dan otoritas Allah dalam hidup kita. Ya. Kita menjadi tunduk dan taat, tandanya kita tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Tunduk dan taat berarti juga berani melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, apapun konsekuensinya. Pertanyaannya lagi, bagaimana caranya kita bisa tunduk dan juga taat kepada Allah? Satu kuncinya, memiliki relasi yang intim dengan Allah. Bagaimana mungkin ketika kita tidak memiliki relasi yang intim, kita mau taat sama Allah? Yang ada justru malah kita memberontak. Oleh karena itu ketika kita bersedia tunduk dan taat, itu tandanya kita mempunyai relasi yang intim dengan Allah. Yang artinya kita bersedia untuk dibentuk oleh Dia dan kita mau mengikuti Dia karena Dia kita tahu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Ada relasi yang intim dan erat antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Ya. Nah, oleh karena itu dipimpin oleh Allah berarti kita setia untuk follow Him dan bukan follow keinginan daging kita. Kita bersedia membiarkan Allah itu berjalan di depan kita dan bukan kita yang berada di depan Allah. Jadi jangan pernah menaruh diri kita itu lebih hebat dari Allah, apalagi sampai ngatur-ngatur Allah gitu ya, harus begini dan sebagainya di dalam doa-doa kita. Nah, saudara-saudara, mengapa sih kita harus bersedia untuk hidup dipimpin oleh Allah? Sebenarnya jawabannya simpel. Karena hanya hidup yang dipimpin oleh Allah, maka kita bisa dapat mencapai tujuan akhir hidup yang bahagia. Perjalanan yang nantinya ditempuh oleh orang Israel, karena mereka tahu bahwa nanti mereka akan menempati suatu negeri yang penuh dengan madu dan susu. Hanya hidup yang dipimpin oleh Allah, kita bisa
dapat merasakan arti sebenar-benarnya dari damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita juga bisa beroleh rasa aman dan nyaman. Jadi bukan jabatan, bukan uang, bukan pergaulan, bukan teman yang begitu dan begini, bukan cara hidup yang begini dan begitu yang bisa membuat kita aman dan nyaman, tapi karena Tuhan yang bisa membuat kita aman dan nyaman. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita berada di tangan yang benar dan bukan berada di tangan yang salah. Oleh karena itu, ya, sebagai pemuda-pemudi, mari kita jauhi dari sikap yang menganggap diri itu paling hebat, apalagi paling benar. Amsal 14 ayat yang ke-12 mengatakan begini, Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi jangan pernah pakai perspektif kita sendiri untuk menjalani kehidupan dan perjalanan yang sedang kita tempuh ini. Tapi mari kita mau bersedia hidup dipimpin oleh Allah sehingga kita dapat merasakan kehadirannya hari lepas hari, sehingga kita bisa semakin mengasihi dalam relasi yang intim dengan Dia. Jadi jika kita ingin selamat, maka sudah semestinya kita mengikuti pimpinan Tuhan di jalannya yang benar. Pertanyaannya lagi adalah, banyak pertanyaan nih ya. Apakah saat ini tiang awan dan tiang api itu masih ada? Jawabannya ya iya, masih ada ya. Tiang awan dan tiang api itu adalah firman-Nya ya, yang telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesuslah yang sekarang adalah tiang awan dan tiang api kita. Dialah yang selalu menyertai kita baik siang maupun malam. Dialah yang tidak meninggalkan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa merasakan Dia? Ya, kalau kita tidak dapat merasakan Dia, maka pertanyaan adalah apakah kalian sudah membangun relasi yang intim dengan Dia? Mengapa? Karena sebab Yesuslah yang senantiasa hadir dan menyertai hidup kita hari lepas hari. Kehadiran Yesus bisa kita rasakan lewat setiap firman yang kita dengar, tapi juga bisa lewat kebaikan-kebaikan yang kita atau orang lain perbuat dalam hidup ini, baik itu di tengah-tengah keluarga, hubungan dengan kekasih atau istri dan suami, kuliah, dan juga termasuk pekerjaan yang sedang kita jalani. So, bagaimana agar God's presence ini leads His people? Ya, 1. Mengasihi Allah dengan tunduk dan taat pada kehendak-Nya. Ingat, jangan pernah tergoda untuk menganggap bahwa diri kita paling hebat dan benar. Memang kalian adalah anak milenial, ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu, kalian adalah anak Tuhan. Yang kedua, kalahkanlah ego dalam diri dan biarkan Allah yang memimpin hidup kita. Kadang idealisme kita sebagai anak muda suka menyala-nyala. Hal itu mungkin tidak salah, tapi kita perlu juga belajar untuk memahami Allah dan bukan supaya Allah yang terus-menerus memahami kita. Kita memang berharga di mata Allah, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Oleh sebab itu, biarkanlah Allah memimpin hidup kita, karena Ia akan membawa kita kepada rumput yang hijau dan air yang segar, seperti pemazmur katakan. Dan yang ketiga, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jika pemahaman ini berlaku dalam hidup kita, maka kalian sudah menyadari dan percaya bahwa Allah selalu hadir dan menyertai hidup kalian. Kata jangan takut banyak sekali disebutkan di dalam Alkitab. Artinya ingin menegaskan bahwa kita sebagai pemuda dan pemudi tidak pernah sekali-kali Yesus tinggalkan dan berjuang sendirian. Jadi, kalau nanti kalian sempat ditanya sama orang begini, kamu kesini datang sendiri ya? Jangan pernah jawab, iya sendiri nih, jangan. Tapi jawablah, enggak sendiri kok, ada Yesus yang selalu temenin saya. Kiranya Tuhan memberkati kalian dalam merasakan kehadiran dan hidup yang bersedia dipimpin oleh-Nya hari lepas hari. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita menaikkan syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh tadi dibagikan. Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami merasakan kehadiran Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena kami tahu bahwa pimpinan Roh Kudus membawa kami kepada damai sejahtera. Ajarlah kami untuk tidak meninggikan diri kami, karena kami tahu ketika Tuhan memimpin kami, maka kami seharusnya tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ajarlah kami untuk rendah hati dan mengetahui siapa diri kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami dengan situasi pandemi yang masih terjadi. Tuhan, tolonglah bangsa ini agar boleh menanggulangi penyakit COVID-19 ini dengan cepat, dengan baik. Berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang juga bergumul menghadapi COVID-19. Ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya terkena penyakit COVID-19. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan juga menopang setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, dan juga menopang mereka yang terkena penyakit COVID ini agar tetap semangat, tetap memiliki sukacita untuk bertahan. Kami berdoa untuk gerejamu di GKI Perumahan Citra 1, biarlah kami juga boleh terus membawa damai sejahtera, membawa sukacita lewat firman Tuhan yang dibagikan secara virtual. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak pemuda yang sedang sakit, yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidupnya. Tuhan berkati agar Tuhan memperlengkapi apa yang mereka rindukan, tetapi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan sendiri. Ajar mereka untuk terus menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menuntut studi, mereka menuntut dengan benar. Ketika mereka bekerja, maka mereka menjalankan etos kerja dengan baik. Kami bawa juga keluarga kami masing-masing, supaya Tuhan juga memberkati bagi setiap keluarga kami yang mungkin bergumul juga ketika di dalam keluarga kami ayah kami kehilangan pekerjaan. Tuhan tolonglah supaya kami boleh bangkit kembali, supaya kami boleh terus berusaha, karena kami yakin dalam situasi apapun, sama seperti bangsa Israel yang menempuh perjalanan yang jauh, Tuhan selalu menyertai. Inilah doa kami ya Tuhan, kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan penuh sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Puji syukur bagimu Bapa atas setiap berkat kasih karunia yang terus Engkau berikan untuk kami sampai saat ini. Kami mau membawa persembahan syukur kami yang berasal juga darimu. Perkenankanlah persembahan ini dan kiranya Tuhan mau memberkati pengelolaannya yang diperuntukkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Rekan-rekan pemuda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.